cari lapangan pekerjaan lah gitu yang nganggur-nganggur gitu. Sampai sekarang ini parah perekonomiannya, jadi untuk rakyat kecil itu cari duit itu sulit. Harapannya supaya Indonesia lebih maju dan rakyat lebih makmur, kesejahteraannya, dan kalau bisa sekolah digratiskan semuanya. Untuk jaminan kesehatannya harus ditingkatkan lagi. BPJS kalau bisa diturunkan harganya. Kepengennya tuh ya semua pemimpin apapun dia itu jabatannya yang amanah gitu aja. Jangan korupsi, jujur. Udah itu doang aja. Kalau jujur sama amanah insya Allah deh makmur di mana-mana juga. Jadi kalau bisa harapannya makin diperluas untuk lapangan pekerjaannya. Terus kalau bisa kriteria yang dibutuhkan itu jangan kalau bahasa anak sekarang jangan di luar nurul lah gitu. Kondisi sekarang tuh masyarakat susah kerja, bilang gitu ya, susah kerja bener. Iya susah sangat. Harapan saya tuh ke depannya sekali lagi ya tolonglah kita harus punya buku biru pemerintah tuh harus betul-betul dipakai gitu. Jadi kita tuh punya platform ke depannya tuh jelas. Jangan ikuti orang-orang yang punya modal aja, rusak ini negara jadinya gitu. Bisa menambah lapangan kerja yang benar-benar real, terus upah pekerja dan terutama guru bisa naik. Ya, itu dia tadi pemirsa harapan dari sejumlah masyarakat mengenai pemerintahan baru Prabowo Gibran ke depannya. Nah, untuk menganalisa dan juga merespon ya harapan dari masyarakat, saya mau kembali ke Bang Nur Ahmad. Pertanyaan menggantung tadi, Bang, ini wajah lama kemudian masuk dalam pemerintahan Prabowo Gibran yang baru begitu. Optimiskah Anda dengan pemerintahan yang baru ini? Apakah mampu melakukan perubahan? Bang Ahmad. Hidup harus optimis ya. Jadi saya kira saya ingin menyampaikan bahwa kita harus optimis terkait janji-janji Pak Prabowo akan dicapai. Hanya saja kami ini termasuk yang bingung karena apa? Pak Prabowo ini punya target 8%. Ada adagium perkataan begini, kalau Anda ingin mencapai hasil yang berbeda, lakukanlah dua yang berbeda. Orang yang berbeda dan cara yang berbeda. Nah kalau kita lihat komposisinya yang fotonya di belakang kita ini, kan ini wajah-wajah lama semua. Ya memang betul kita memerlukan yang namanya pengalaman. Tetapi kalau kita melihat capaian yang sudah berpengalaman ini kan harus kita akui hanya 5% pertumbuhannya, stuck di 5%. Jadi kalau cara orang yang lama dan prestasinya hanya 5%, kemudian Pak Prabowo menuntut 8%, itu kira-kira bagaimana mencapainya? Ini kan pertanyaan buat kita semua nih sebagai ekonom. Dan sebetulnya saya agak sedikit kecewa dengan Pak Derajat. Kenapa? Beliau ini selalu bicara mengenai konsep ekonominya Pak Prabowo, tapi kok belum diajak masuk ke kabinet. Padahal saya berharap orang seperti Pak Derajat yang memang paling depan bicara, menjelaskan bagaimana perubahannya dan kita ingin tahu sesuatu yang baru, malah belum diundang gitu. Mungkin nanti kali kalau ada reshuffle berikut ya Mas Derajat ya. Tapi saya kira begini, pesimis itu akan muncul ketika orang lama yang prestasinya juga so-so, biasa-biasa saja, tetapi juga tidak diikuti dengan program-program yang out the box. Nah kalau kita lihat apa yang dilakukan setidaknya mindset dari para tim ekonomi yang kemarin ini kan kita bilang pemikirannya masih konservatif. Mencapai pertumbuhan ekonomi dengan cara-cara konvensional, misalkan mengandalkan ekspor dari komoditi mentah, batu bara dan sawit misalkan. Kemudian mengundang investasi yang sifatnya untuk infrastruktur fisik. Yang menurut saya itu sebetulnya itu adalah cara-cara yang konvensional. Sebetulnya kita dengan changing global geopolitik ini kita harus menempuh cara-cara yang sangat kreatif. Dan ini tidak bisa ditempuh dengan pemikiran-pemikiran konvensional. Setidaknya harusnya ada satu komitmen ketika para menteri-menteri lama ini dipanggil, seharusnya dibicara bahwa ya kita akan merubah cara bekerja kita, cara berpikir kita. Meskipun orang yang disampaikan orang lama. Tapi yang kita sampaikan, kita dengar tadi kan narasinya sama saja. Mengundang investasi masuk sebesar-besarnya tetapi tidak dijelaskan ke sektor yang mana. Padahal dunia ini saat ini kita punya sektor energi baru. Sektor teknologi yang bisa dijadikan sumber pertumbuhan baru. Nah ini belum dikembangkan. Ini belum dijadikan satu arahan yang baru. Yang kedua saya kira tantangan yang menarik adalah mengenai ketimpangan. Ya ketimpangan ini tadi disampaikan oleh para masyarakat, mereka butuh pekerjaan, harga-harga mahal. Nah kemudian kita kalau melihat dengan tim yang sekarang,
ketimpangan itu kan tidak diadres dengan baik. Nah, saya kira kita menginginkan memang ada satu optimisme ya yang disertai juga dengan orang yang sebetulnya kita harapkan orang yang baru seperti Mas Derajat, seperti Pak Burhan Nurdin Abdullah itu kan juga Dewan Pakar tapi belum disebut namanya. Padahal kita berharap beliau. Yang kedua saya ingin soroti adalah ketika kita bicara Kementerian Keuangan, ini cukup menarik. Belum pernah ada Kementerian Keuangan atau Kementerian Strategis yang wakil menterinya itu jadi banyak. Ini khusus Menteri Keuangan kita mendapatkan kabar 3 wakil menteri. Pak Suhasil dipanggil, ada Thomas Juandono yang sekarang, kemudian ada satu lagi Pak Anggito Abimanyu. Nah, ini bagaimana di cara kerjanya? Anda bisa bayangkan di birokrasi itu, satu wakil menteri dengan menterinya saja itu ada 3 pendapat, 2 orang padahal, apalagi ini sekarang udah banyak. Nah, kita menginginkan ada satu penjelasan bagaimana nanti dengan birokrasi yang ada. Kita paham sebetulnya penempatan Pak Anggito di situ misalkan untuk memperkuat badan penerima negara. Tetapi kenapa nggak kebaiknya langsung saja dibentuk kementerian baru misalkan untuk itu. Kenapa harus di statusnya sebagai wakil menteri keuangan? Nah, saya kira ini yang menjadi jawaban dari kalangan ekonom, pengusaha dan masyarakat umum. Ini kira-kira jangan sampai pemerintahan yang akan datang ini disibukkan dengan internal birokrasi. Sementara kita ini butuh action, butuh penciptaan lapangan pekerjaan, harga-harga yang lebih murah dan sebagainya. Saya kira ini menjadi tantangan baru buat mereka yang menjabat. Itu catatan dan juga tantangan dari pengamat kita. Saya mau Pak Derajat merespon hal ini. Pak Derajat, ini bisa direspon dari pengamat kita. Ada catatan ketimpangan, kemudian narasinya sama. Yang harus diubah ini adalah cara kerjanya. Seperti apa Pak Derajat? Pak Derajat? Oke, silakan Pak. Ya, silakan Pak. Baik. Nampaknya ada gangguan komunikasi dengan Pak Derajat. Kalau begitu saya mau ke Pak Roy terlebih dahulu. Pak Roy, saat ini kan sektor manufaktur sedang turun ya Pak ya. Apa kemudian saran untuk menteri ke depan, menteri perindustrian yang kalau kita lihat ini adalah orang lama yang akan berlanjut begitu di pemerintahan ke depan? Ya, tentunya perlu ada langkah-langkah yang strategis, ekspansif dan relevan ya. Karena kita ketahui bahwa sekarang ini tadi saya sudah sebut ada penurunan di PMI dan ini berdampak ke sektor hilir kami ya di retail. Ya, jadi kalau ini tidak ada perbaikan atau masih sama caranya, tadi Pak Ahmad sudah katakan cara yang baru ya. Tentunya ini nggak akan ada perubahan ya. Dan ketika nggak ada perubahan berarti lebih terpuruk lagi kita nanti. Nah, ini mesti sama-sama dibangkitkan. Jadi bagaimana caranya PMI misalnya produktivitas. Produktivitas di PMI itu sektor hulu. Mesti yang diperbaiki bukan sektor hulunya saja, tetapi juga sektor hilirnya, daya belinya. Bagaimana mungkin kita mengharapkan sektor hulu tingkatkan produktivitas kalau pembelinya lemah, konsumennya lemah, ada penurunan daya beli. Deflasi kita udah membuktikan 5 bulan berturut-turut. Nah, jadi bagaimana perbaikan di seluruh sektor dengan konsentrasi masing-masing kementerian lembaga yang ada. Ya. Jadi kementerian yang bertambah ini kita berharap, pelaku usaha berharap tentunya bukan menjadi stagnan karena begitu banyak proses koordinasi yang harus dilakukan. Ya, kita ambil contoh misalnya hubungan kelembagaan itu nggak mudah yang kami dengar untuk memberikan suatu persetujuan atau untuk mengkonkretkan suatu harapan. Nah, ini sekarang bertambah. Nah, sejauh mana itu bisa diselesaikan atau dilakukan? Jadi kembali lagi kita bicara tentunya ini semangat yang sama untuk bagaimana pemerintahan baru memiliki sense of crisis ya. Kita optimis tapi juga dengan catatan dengarkanlah juga suara-suara kami pelaku usaha ya. Libatkanlah pelaku usaha. Tadi dari Pak Fritz katakan daerah sekarang sangat terbuka. Kita senang mendengarkannya karena memang sekarang banyak program yang akan mengalir ke daerah. Tapi bagaimana kebijakannya bukan karena sosialisasi saja baru kita diikut sertakan, tapi dari inisiasinya.
jargonnya sudah keluar sekarang, ya. Ada kalau tidak salah ada sekian belas program yang memang akan dilakukan. Tapi bagaimana inisiasi itu berjalan atau bisa dikonkretkan perlu melibatkan kami pelaku usaha sebagai pelaksananya, bukan hanya sosialisasinya saja. Nah ini kan ini sesuatu yang berubah, nggak ada perubahan selain perubahan itu sendiri. Kalau kita mau berubah, kalau kita mau maju. Oke, baik. Dengarkanlah suara masyarakat dan juga para pengusaha dan juga libatkan begitu. Saya mau kembali Pak Derajat, mungkin komunikasinya sudah baik. Pak Derajat ini merespon suara-suara dari para pengusaha, masyarakat dan termasuk menjawab tantangan dari pengamat kebijakan ini seperti apa? Ya, terima kasih Mbak Vena. Mohon maaf tadi di sebelah saya ada cucu, jadi tadi saya unmute. Jadi begini, saya akan menghindari bicara soal personel seperti yang disampaikan oleh Mas Maknur ya, tapi terima kasih atas semua masukannya ya. Untuk soal personel itu kita serahkan sepenuhnya, itu adalah hak prerogatif Pak Prabowo. Beliau sudah menyusun tim. Soal optimis, tidak optimis, kita lihat, kita beri waktu lah mereka, kan mereka mulai bekerja juga belum, Pak Prabowo dilantik juga belum. Jadi kita beri waktu mereka untuk menunjukkan kinerjanya ya. Tapi soal mendengarkan suara dari masyarakat itu saya rasa selalu dilakukan ya. Dan mungkin juga itu peran-peran yang bisa diambil oleh orang-orang seperti saya maupun teman-teman di Dewan Pakar, teman-teman di tim Pak Prabowo yang lainnya ya. Mbak Vena mungkin lihat ada orang-orang kunci di sekitar Pak Prabowo yang namanya nggak disebut, nggak dipanggil. Tapi saya tahu peran beliau tuh luar biasa tingginya, luar biasa vitalnya gitu ya. Jadi mungkin seperti zaman dulu itu ada tim yang memang bebas dari sekat-sekat birokrasi. Kayak saya sekarang, saya mulai menangani beberapa produksi pangan, kemudian menyisir beberapa penerimaan yang terlepas dari sekat birokrasi. Jadi kita bisa bebas dan langsung nanti hasilnya langsung masuk ke presiden gitu ya. Saya tidak tahu bagaimana nanti polanya, kan tetapi intinya apa yang disampaikan oleh masyarakat itu tentu akan sangat didengarkan. Dan Bang Roy udah lama nggak ketemu, itu soal PPN 12%. Itu Trust Me saya akan terus berjuang di dalam untuk supaya PPN 12% itu kita tunda dulu lah ya sampai dunia usaha bisa bernapas, sektor retail bisa bernapas, Bu Lisna bisa bernapas. Maaf yang Kadin dari Sulbar saya lupa namanya ya, semua bisa pulih kembali, baru mungkin baru dipertimbangkan penerapannya. Saya akan tetap berusaha untuk menyuarakan apa yang saya dengar dari masyarakat, tapi seperti yang disampaikan oleh Pak Prabowo, ini adalah kerja tim. Nah, tentu nanti akan dibahas oleh tim yang formal yang ada di kabinet untuk bagaimana menyikapi apa yang disampaikan masyarakat. Tapi yang ingin saya sampaikan, beri mereka kesempatan, beri mereka waktu untuk membuktikan kinerjanya, dan saya rasa nanti setelah 100 hari Pak Prabowo akan mengevaluasi siapa yang nggak perform, tentu akan dikoreksi dan seterusnya. Ya. Oke, baik. Ditampung dan berikan waktu kurang lebih 100 hari. Nah setelah 100 hari kita harus menunggu berapa lama? Nanti kita akan bahas lengkapnya sesaat lagi pemirsa. Tetaplah bersama kami di Indonesia Business Forum.